Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan produk halal kali ini bersama saya, hari ini kita akan membahas mengenai bahan-bahan tambahan ya, pengetahuan tentang bahan dan juga proses pengolahan pangan. Tapi di sini kita lebih menitik beratkan terhadap titik kritisnya. Jadi kalau misalkan kita lebih memahami bahan-bahan misalkan dalam pengolahan makanan dalam produksi produk makanan X misalnya yang misalkan bakso. Nah, bagian mana yang menjadi titik kritis atau menjadi bahan tambahan yang perlu kita cermati dalam memutuskan atau mengidentifikasi apakah makanan ini ada kemungkinan tercampur oleh bahan-bahan yang tidak halal atau tidak. Tuh. Kita fokusnya berada pada di sana ya. Jadi kita mau merunut sebenarnya. Kalau misalkan kita ada sebuah produk, misalkan yang tadi saya sebutkan bakso itu terdiri dari berbagai bahan. Nah, di sana kita lihat bahannya ada kemungkinan yang bisa disisipi oleh bahan non halal ada atau tidak. Jika misalkan ada kemungkinan ada, berarti itu yang menjadi titik poin kritis kita yang perlu kita cermati, yang perlu kita perhatikan bahwa kemungkinan produknya bisa menjadi halal atau menjadi haram, gitu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan kalian berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Amin ya, amin. Semoga diberikan kelancaran hari ini. Langsung saja untuk materi hari ini. Jadi kita akan membahas bahan. Sebetulnya secara lebih detail mungkin sudah dibahas oleh Pak Hafid ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi di sini di bab yang akan saya sampaikan hari ini merupakan rangkuman dari semuanya ya. Oke, bahan-bahan itu bisa mencakup bahan baku. Jadi bisa itu bahan baku atau raw material atau bahan tambahan, bahan aditif, atau bahan penolong atau processing aid gitu ya. Jadi yang termasuk bahan itu ada 3 macam. Nah, bahan baku atau bahan tambahan yaitu bahan yang digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi produknya. Jadi ingredient atau kalau misalkan kita sering menemui produk itu kan ada komposisi. Misalkan ada produk nugget ya. Nugget itu nuggetnya kan biasanya misalkan nugget ayam atau nugget sapi, tapi itu tidak pure berisi nugget saja, tapi berisi banyak bahan di sana. Di antaranya ya ada tepung, mungkin ditambahkan tepung, kemudian ada pengawetnya, ada pewarna, pengaroma, dan sebagainya. Kemudian bahan penolong. Bahan penolong itu adalah bahan yang digunakan untuk membantu produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk. Contohnya seperti pelarut, katalis, refining, atau bleaching, kemudian agen, enzim, air untuk mencuci, kuas untuk mengoles kue. Jadi semua bahan atau alat yang kemungkinannya yang tidak terpikirkan oleh kita
tapi sebetulnya dia termasuk juga menjadi bagian dari bahan yang perlu kita perhatikan. Apakah apakah produk itu bisa menjadi produk itu tetap halal atau haram ya. Nah, ini di sini kuas untuk mengoles kue juga termasuk ya. Nah, kalau misalkan kuas untuk mengoles kue juga termasuk, misalkan ini ya, kuas itu kan bisa diperoleh dari sumbernya, ada misalnya kuas ini digunakan untuk ini ya, untuk berbagai macam. Misalnya gini. Ada suatu restoran, eh, restoran itu mengklaim bahwa dia bukan mengklaim ya. Jadi restoran ini menjual beraneka macam makanan. Nah, di sana ada makanan juga yang misalnya seperti B2 ya, misalnya B2 atau gatak gitu ya, apa sih, suike ya, suike. Padahal kan makanan tersebut merupakan makanan yang haram ya. Nah, kalau misalnya penggunaan alatnya itu sama, itu bisa jadi titik kritisnya. Apakah makanan yang dibuat yang mengklaim bahwa itu halal, itu masih termasuk halal atau tidak? Karena bisa jadi pada saat menggunakan wajannya, bisa jadi atau penggorengannya, itu masih meninggalkan sisa-sisa bahan non halal ya. Nah, sama dengan kuas. Misalnya, kuas ini digunakan untuk ini ya, margarin ya, untuk mengolaskan margarin ke kue. Tapi ada penggunaan alkohol atau nanti akan ada ya yang akan kita bahas gitu ya terkait alkohol, tapi lebih contohnya mungkin kalau misalnya ada campuran bahan non halalnya, jadi kuasnya ini nggak nggak bisa kita gunakan juga untuk produk-produk yang halal. Jenis bahannya digunakan untuk pengolahan pangan ya, untuk pengolahan pangan. Ada bahan hewani, ada bahan nabati, ada bahan mikrobial dan kimia atau sintetik. Jadi kalau hewani berasal dari hewan ya, kalau nabati yang berasal dari alam, tumbuhan gitu ya. Kemudian mikrobial dari sintesis dari bakterial atau dari ini ya mikroba, kemudian kimia atau sintetik yang dibuat sendiri. Pengetahuan bahan dari hewani ya, bahan-bahan hewani itu contohnya seperti ini ya. Bahan hewani itu bisa dibedakan menjadi susu, telur, ikan, atau daging dan hasil sampingnya. Daging atau hasil samping, daging itu kan kalau satu hewan gitu kan ada dagingnya, kemudian ada lemak, tulang, segala macam bagian dari hewan ya. Kalau susu, telur dan ikan itu kalau susu dan telur itu hasil dari ini ya, hasil dari kalau susu dan telur ini kan hasil atau produk lagi dari hewan gitu ya. Nah, tapi ini kalau kita lihat titik kritis, jadi kita akan mengidentifikasi titik kritisnya, memutuskan ini perlu dicermati atau tidak. Kita lihat di bagian susu, telur dan ikan dulu. Susu, telur dan ikan ini kan ada proses pengolahannya ya. Biasanya ada proses pengolahan. Kalau misalnya dia itu ternyata ada proses pengolahan, maka perlu dijadikan titik kritis yang perlu kita identifikasi apakah itu halal atau
Tidak. Tapi kalau dia tidak ada proses pengolahan, misalnya susu, misalnya langsung ya, tidak ada proses pengolahan, misalkan susu, telur, misalkan bisa dijadikan jadi kue, itu masuk dalam proses pengolahan yang dimaksud di sini. Atau susu kemudian dibuat menjadi minuman tertentu, itu juga masuk proses pengolahan. Atau misalnya ikan meskipun menjadi, kalau kita pernah ini ya, makanan khasnya dari Jepang itu kan ada jadi sashimi ya biasanya. Sashimi itu masih murni ya, maksudnya bukan murni, masih mentah gitu ya. Kalau misalkan kalian katakan itu tidak ada proses pengolahan, sebetulnya ada proses pengolahan dari ikan yang masih utuh menjadi ikan yang dipotong-potong, itu kan ada bagian proses pemotongan. Nah, itu termasuk dari bagian pengolahan. Nah, di sana yang perlu kita cermati, bagaimana proses pengolahannya? Menggunakan pisau yang bagaimana? Menggunakan, misalkan pisaunya itu bisa digunakan untuk semuanya, untuk mengiris. Misalnya ada di sana B2 juga, berarti termasuk yang produk yang bisa jadi itu kehalalnya kita ragukan. Gitu. Atau tadi kue ya, kue itu dibuat ada campuran apa saja gitu ya. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kalau misalkan itu ada pengolahan, berarti kita perlu jadikan warning ya, warning. Kita perlu selidiki lagi apakah betul produk ini halal atau tidak. Gitu. Kemudian kita bahas mengenai yang kedua ya. Yang kedua itu daging dan hasil sampingnya. Pertanyaan pertama adalah, apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan yang halal gitu ya? Kalau hewan yang halal, ada prosedur syariat Islam yang sudah menetapkan bahwa hewan yang halal diperoleh dari ini ya, sudah diketahui, mungkin sudah dibahas oleh Pak Hafid ya. Ya, salah satu yang menjadi titik kritis itu proses penyembelihan ya, yang harus sesuai dengan syariat. Nah, itu sesuai atau tidak? Kalau misalkan itu tidak berasal dari hewan yang halal, ya sudah, berarti memang tidak halal, haram ya jadinya. Tapi kalau misalkan dia sudah diperoleh dari sumber yang halal, proses penyembelihan yang halal, ada pertanyaan lainnya lagi. Apakah hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki proses yang diakui oleh MUI? Kalau misalkan ya berarti ada proses pengolahan lanjutan yang perlu kita cermati lagi. Ada prosesnya atau tidak? Misalkan makanan daging itu diolah menjadi makanan atau tidak. Kalau misalkan ada proses pengolahan, maka itu yang menjadi titik kritisnya. Tapi kalau tidak ada ya sudah aman gitu ya. Kemudian bahan turunan hewani. Halal dan suci jika berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan darah ya. Kalau dari darah apapun itu adalah haram. Kemudian tidak bercampur dengan bahan haram atau bahan najis lainnya. Ini adalah babi dan produk turunannya. Jadi kita bedah lagi ya. Babi itu ada daging ya. Kalau daging, proses penyalahgunaannya bisa digunakan pada campuran daging sapi di pasar, bisa di rumah makan, bisa jadi bakso, bacon, ham,
Nah, yang perlu dijadikan titik kritis untuk mendeteksi ini adalah biasanya asam aminonya atau protein ya, protein dari bisa kita identifikasi dari sana. Kemudian lemak. Lemak itu bisa untuk campuran sosis, kemudian atau untuk shortening di roti, biskuit, dan berbagai perasa gitu ya. Bisa untuk penyedap juga. Nah, identifikasinya bisa kita identifikasi dari minyak babi. Dan minyak babi ini biasanya bisa dicampur di berbagai makanan gitu ya. Kemudian ada kikilnya. Nah, kikil ini yang menjadi titik kritis ya. Biasanya kalau kikil itu kan sop bisa mungkin sop kikil atau rambak ya, rambak. Nah, ini gelatin yang biasa ditambahkan di berbagai produk. Apa namanya? Berbagai produk kecantikan, bukan kecantikan ya. Berbagai produk makanan juga bisa gitu ya. Kemudian ini ada usus, ada pankreas, jeruk ini ya, itu masuk dalam jeroannya. Ada empedu. Kemudian enzim juga bisa diambil dan paru-paru dan berbagai sampai ke bulunya gitu ya. Itu bisa jadi jaket bulu. Jadi kita kalau beli jaket yang bulu-bulu itu juga harus ini lebih waspada ya. Jadi asalnya dari mana bulunya gitu ya. Kemudian kulitnya, darah, tulang, dan tulang itu bisa menghasilkan gelatin ya. Nah, kalau gelatin ini yang paling banyak biasanya kalau di farmasi itu untuk buat kapsul gitu ya. Kapsul dari gelatin, kapsul, soft kapsul gitu ya. Nah, ini berbagai produk yang bisa itu masing-masing dari bahan dari sumber dari B2 atau babi ini sumbernya kan sudah kita ketahui bisa dari mana saja asalnya. Kemudian ini bisa menjadi apa saja. Nah, ini yang menjadi titik ini ya kewaspadaan kita terhadap produk-produk yang beredar. Biasanya kalau di farmasi kita lebih ke ini ya, gelatin. Penggunaan gelatin ini biasanya sangat banyak sekali ya. Gelatin ini mempunyai kemampuan membentuk gel dengan baik dan relatif stabil dan dapat menstabilkan koloid. Biasanya untuk apa saja? Nah, ini untuk pembentukan gel, sebagai pengental, pembentuk film, protektif koloid, adhesive agent, kemudian stabilizer, emulsifier, foaming atau whipping agent, penjernih minuman. Nah, ini sangat banyak uh, peran atau manfaat dari gelatin ini untuk banyak hal ya. Kemudian ini kita bahas mengenai permen gitu ya. Titik kritisnya ada di mana gitu ya. Permen itu ada permen yang keras, ada permen yang lunak, jelly atau marshmallow. Nah, kalau permen yang keras yang kita jadikan titik kritis atau bahan tambahannya itu di bagian perisanya. Kalau permen yang lunak itu di perisa dan juga gelling agentnya. Tadi ya gelling agentnya yang digunakan ya bisa jadi gelatin yang sumbernya kita nggak tahu gitu ya. Karena gelatin antara gelatin sapi dan gelatin babi itu atau B2 ya, saya sebutnya B2 saja. Atau kedua gelatin itu kalau misalkan dibandingkan yang paling bagus itu adalah gelatin dari B2 dibanding gelatin dari sapi. Ini daftar asam lemak.
dan turunannya yang biasa ditambahkan bisa dibaca sendiri ya. Nanti kalau misalkan ketemu nih di salah satu produk, nanti bisa diinikan, bisa diidentifikasi, wah ada bagaimana kehalalannya ya. Ini daftar garam atau ester asam lemaknya. Ini kode-kode ya yang biasanya digunakan di pasaran.